Pernahkah Anda merasakan denyut aneh di dalam dada ketika melihat seseorang yang tampak begitu yakin bahwa mereka adalah orang yang istimewa di dunia ini, seolah-olah takdir telah menulis nama mereka dengan tinta emas di buku kehidupan, sementara sisanya hanya tertulis dengan pensil yang mudah terhapus oleh waktu dan keadaan. Dan dalam keheningan malam yang paling gelap, ketika semua topeng telah dilepaskan dan cermin jiwa memantulkan kebenaran yang paling telanjang, Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, apakah Anda juga pernah terperangkap dalam ilusi yang sama? Merasa bahwa Anda adalah jiwa terpilih yang memiliki misi khusus, pemahaman yang lebih tinggi, atau takdir yang lebih mulia dibandingkan dengan mereka yang berjalan di jalan biasa dalam kehidupan ini? Dan pertanyaan ini bukanlah sekadar renungan filosofis yang mengambang di udara tanpa makna, melainkan sebuah investigasi mendalam ke dalam lapisan-lapisan ego yang paling tersembunyi, ke dalam ruang gelap di mana kesombongan spiritual bersembunyi di balik kedok pencerahan, di mana rasa superioritas menyamar sebagai kebijaksanaan, dan di mana kita seringkali tanpa sadar membangun istana pembenaran yang megah untuk melindungi citra diri yang kita ciptakan, sebuah citra yang mungkin sama rapuhnya dengan rumah kartu yang siap roboh ketika angin kebenaran mulai bertiup kencang. Dan inilah mengapa perjalanan kita hari ini bukan sekadar eksplorasi intelektual tentang konsep jiwa terpilih, melainkan sebuah penyelaman. Berani ke dalam kedalaman psikologi manusia, ke dalam mekanisme ego yang paling halus dan berbahaya, ke dalam pola-pola pikir yang telah mengakar begitu dalam kesadaran kolektif manusia hingga kita sering tidak menyadari ketika kita sedang menjadi korban dari jebakan spiritual yang paling mematikan ini, yaitu perasaan bahwa kita berbeda, lebih tinggi, lebih tercerahkan, atau lebih terpilih dibandingkan dengan sesama manusia lainnya. Dan jika Anda merasa bahwa eksplorasi ini adalah panggilan hati Anda, jika ada sesuatu di dalam diri Anda yang bergema dengan kebutuhan untuk memahami sifat sejati dari ego spiritual dan bagaimana ia mengoperasikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari, maka bersiaplah untuk sebuah perjalanan yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang diri sendiri, orang lain, dan seluruh alam semesta ini. Karena kita akan membongkar lapisan demi lapisan ilusi yang telah kita bangun, kita akan menghadapi cermin yang paling jujur tentang diri kita, dan kita akan belajar untuk menemukan makna sejati dari keberadaan manusia yang tidak terletak pada perasaan istimewa atau terpilih, melainkan pada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih autentik, dan lebih transformatif daripada apapun yang dapat ditawarkan oleh ego kita yang selalu lapar akan pengakuan dan validasi. Dan perjalanan ini dimulai dengan sebuah pertanyaan fundamental yang mungkin akan menggetarkan fondasi kepercayaan yang paling dalam tentang siapa Anda sebenarnya dan mengapa Anda ada di dunia ini. Pertanyaan yang sederhana namun memiliki kekuatan untuk meruntuhkan seluruh bangunan identitas yang telah Anda bangun selama bertahun-tahun, yaitu apakah perasaan istimewa yang Anda miliki adalah cerminan dari kebenaran spiritual yang otentik ataukah hanya sebuah konstruksi ego yang canggih yang dirancang untuk melindungi Anda dari menghadapi kenyataan yang lebih menantang tentang sifat sejati dari keberadaan manusia di alam semesta yang luas dan misterius ini, di mana setiap individu, tanpa kecuali, adalah bagian dari jalinan kosmik yang sama, di mana tidak ada hierarki spiritual yang sejati kecuali yang diciptakan oleh pikiran manusia yang selalu mencari cara untuk memisahkan, mengkategorikan, dan menempatkan diri di posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Dan ketika kita mulai menyelidiki lapisan-lapisan ego ini, kita akan menemukan bahwa konsep jiwa terpilih bukanlah sekadar fenomena spiritual atau religius, melainkan sebuah manifestasi dari kebutuhan psikologis yang paling dasar untuk merasa bermakna, berharga, dan relevan dalam dunia yang seringkali tanpa acak, tidak adil, dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dijelaskan. Dan dalam upaya untuk menghindar dari rasa tidak berdaya dan ketidakbermaknaan ini, ego kita menciptakan narasi yang kompleks tentang keistimewaan diri, tentang misi khusus yang harus kita jalani, tentang pemahaman yang lebih tinggi yang kita miliki, dan tentang takdir yang membedakan kita dari masa manusia biasa. Dan narasi ini menjadi begitu meyakinkan dan memberikan rasa identitas yang begitu kuat sehingga kita mulai mengidentifikasikan diri kita sepenuhnya dengan peran sebagai jiwa terpilih, tanpa menyadari bahwa kita sebenarnya sedang terperangkap dalam salah satu jebakan ego yang paling halus dan berbahaya. Sebuah jebakan yang tidak hanya memisahkan kita dari sesama manusia, tetapi juga dari kebenaran spiritual yang sesungguhnya, dari rasa kesatuan yang sejati, dan dari kemampuan untuk mengalami cinta dan kasih sayang yang tidak terbatas oleh batas-batas identitas yang kita ciptakan. Dan untuk memahami sepenuhnya bagaimana jebakan ini beroperasi, kita perlu menyelidiki akar-akar psikologis dari kecenderungan manusia untuk merasa istimewa. Kita perlu memahami bagaimana proses identifikasi ego bekerja, dan kita perlu mengeksplorasi cara-cara di mana budaya, agama, dan sistem kepercayaan spiritual seringkali tanpa disadari memperkuat dan melanggengkan pola pemikiran yang memisahkan daripada menyatukan. Dan salah satu aspek yang paling menarik dari fenomena jiwa terpilih adalah bagaimana ia dapat menyamar dalam berbagai bentuk yang tampak sangat spiritual dan mulia di permukaan, mulai dari keyakinan bahwa seseorang memiliki misi khusus untuk menyelamatkan dunia, hingga perasaan bahwa mereka memiliki akses eksklusif terhadap kebenaran spiritual yang tidak dimiliki oleh orang lain, dari kepercayaan bahwa mereka adalah inkarnasi dari makhluk spiritual yang tinggi,
hingga keyakinan bahwa penderitaan mereka memiliki makna kosmik yang lebih besar daripada penderitaan orang lain. Dan semua variasi ini pada dasarnya berakar pada mekanisme ego yang sama, yaitu kebutuhan untuk merasa berbeda, istimewa, dan bermakna dengan cara yang memisahkan diri dari kemanusiaan bersama. Dan ironi yang paling tragis dari jebakan ini adalah bahwa semakin seseorang terperangkap dalam perasaan keistimewaan spiritual, semakin jauh mereka dari pengalaman spiritual yang autentik, karena spiritualitas sejati selalu tentang penyatuan, tentang melampaui batas-batas ego, tentang mengalami kesatuan fundamental dengan semua kehidupan, dan tentang menyadari bahwa tidak ada pemisahan yang sejati antara diri dan yang lain, antara yang sakral dan yang profan, antara yang istimewa dan yang biasa. Karena semuanya adalah manifestasi dari kesadaran yang sama, dari sumber yang sama, dari misteri yang sama yang tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh pikiran manusia yang terbatas, namun dapat dialami melalui hati yang terbuka dan ego yang telah menyerah pada sesuatu yang lebih besar daripada identitas pribadi yang sempit. Dan ketika kita mulai memahami ini, kita juga mulai melihat bagaimana konsep jiwa terpilih sebenarnya adalah antitesis dari pencerahan sejati. Karena pencerahan bukanlah tentang menjadi seseorang yang istimewa, melainkan tentang menyadari bahwa tidak ada seseorang yang istimewa dalam arti yang biasa kita pahami, bahwa semua bentuk identitas adalah ilusi, dan bahwa kebenaran tertinggi terletak pada pengalaman kesatuan yang melampaui semua dualitas, termasuk dualitas antara yang terpilih dan yang tidak terpilih, antara yang tercerahkan dan yang tidak tercerahkan, antara yang suci dan yang biasa. Dan pemahaman ini membawa kita pada eksplorasi yang lebih dalam tentang bagaimana ego beroperasi dalam domain spiritual, bagaimana ia menggunakan bahasa spiritualitas untuk memperkuat dirinya sendiri, dan bagaimana ia dapat mengubah pencarian yang tulus akan kebenaran menjadi sebuah proyek untuk meningkatkan citra diri dan status spiritual. Dan salah satu cara paling umum di mana ego spiritual beroperasi adalah melalui apa yang dapat kita sebut sebagai spiritual bypassing, yaitu kecenderungan untuk menggunakan konsep-konsep spiritual untuk menghindari menghadapi aspek-aspek yang lebih menantang dari keberadaan manusia, seperti trauma yang belum terselesaikan, emosi yang sulit, hubungan yang bermasalah, atau tanggung jawab praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika seseorang mengidentifikasikan diri mereka sebagai jiwa terpilih, mereka seringkali menggunakan identitas ini sebagai cara untuk menghindari melakukan pekerjaan psikologis dan emosional yang keras yang diperlukan untuk pertumbuhan sejati. Mereka mungkin berpikir bahwa karena mereka adalah jiwa terpilih, mereka tidak perlu menghadapi masalah-masalah duniawi yang sama seperti orang lain, atau bahwa penderitaan mereka memiliki makna spiritual yang lebih tinggi yang membebaskan mereka dari kebutuhan untuk mencari bantuan profesional atau melakukan pekerjaan penyembuhan yang praktis. Dan pola pemikiran ini tidak hanya menghambat pertumbuhan pribadi, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan dalam hubungan dengan orang lain. Karena ketika seseorang melihat diri mereka sebagai jiwa terpilih, mereka seringkali mulai melihat orang lain sebagai kurang tercerahkan, kurang berkembang secara spiritual, atau kurang mampu memahami kebenaran yang mereka miliki, dan sikap ini menciptakan dinamika hubungan yang tidak sehat di mana empati, kerendahan hati, dan rasa hormat terhadap kebijaksanaan dan pengalaman orang lain menjadi terkikis, digantikan oleh rasa superioritas yang halus namun merusak yang dapat meracuni bahkan hubungan yang paling dekat sekalipun. Dan untuk memahami sepenuhnya bagaimana dinamika ini beroperasi, kita perlu mengeksplorasi psikologi di balik kebutuhan manusia untuk merasa istimewa, dan salah satu faktor yang paling signifikan adalah apa yang oleh psikolog disebut sebagai terror management theory, yaitu gagasan bahwa banyak perilaku manusia dimotivasi oleh kecemasan eksistensial yang mendalam tentang kematian dan ketidakbermaknaan, dan menghadapi kenyataan bahwa hidup kita terbatas, rapuh, dan mungkin tidak memiliki makna inheren yang objektif. Ego kita menciptakan berbagai strategi untuk memberikan rasa immortalitas simbolik dan makna yang bertahan, dan salah satu strategi yang paling kuat adalah menciptakan identitas yang merasa istimewa, unik, atau dipilih untuk sesuatu yang lebih besar dari kehidupan biasa. Karena jika kita percaya bahwa kita memiliki misi kosmik atau takdir spiritual yang khusus, maka kematian tidak lagi terasa seperti akhir yang mutlak, melainkan sekadar transisi dalam perjalanan spiritual yang lebih besar. Dan makna hidup kita tidak lagi bergantung pada pencapaian duniawi yang rapuh, melainkan pada kontribusi kita terhadap rencana ilahi atau evolusi spiritual yang lebih besar. Dan meskipun strategi ini dapat memberikan rasa kenyamanan dan tujuan yang sangat diperlukan, ia juga dapat menjadi penghalang utama untuk mengalami kehidupan dengan cara yang sepenuhnya hadir dan autentik. Karena ketika kita terperangkap dalam fantasi tentang keistimewaan spiritual kita mungkin kehilangan kemampuan untuk menghargai keajaiban sederhana dari momen ini, keindahan hubungan manusia yang tulus, dan kebijaksanaan yang dapat ditemukan dalam pengalaman yang paling biasa sekalipun. Dan paradoks yang menarik adalah bahwa semakin kita mencoba untuk menjadi istimewa atau tercerahkan, semakin jauh kita dari pengalaman sejati akan ketercerahkan itu sendiri. Karena ketercerahkan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai atau dimiliki oleh ego, melainkan sesuatu yang terjadi ketika ego berhenti mencoba untuk menjadi apapun. Ketika semua usaha untuk menjadi istimewa atau berbeda berhenti. Dan ketika kita dapat sepenuhnya menerima dan merangkul kemanusiaan kita yang biasa,
rapuh, dan tidak sempurna, dan dalam ruang penerimaan total ini, sesuatu yang luar biasa dapat terjadi. Sebuah pengalaman kesatuan dan cinta yang tidak terbatas yang tidak ada hubungannya dengan menjadi istimewa dalam arti egoik, melainkan dengan menyadari bahwa kita semua, tanpa kecuali, adalah manifestasi dari sumber yang sama, ekspresi dari kesadaran yang sama, dan bagian dari tarian kosmik yang sama di mana tidak ada yang lebih atau kurang berharga, tidak ada yang lebih atau kurang suci, dan tidak ada yang lebih atau kurang terpilih, karena semuanya adalah pilihan dari perspektif yang lebih tinggi. Dan semuanya adalah ekspresi dari cinta yang tidak terbatas yang tidak mengenal diskriminasi atau favoritisme, dan ketika pemahaman ini mulai meresap ke dalam kesadaran kita mulai melihat betapa sia-sianya perjuangan ego untuk menjadi istimewa, betapa melelahkannya upaya konstan untuk mempertahankan citra diri yang tercerahkan atau terpilih, dan betapa membebaskannya untuk melepaskan semua pretensi spiritual dan hanya menjadi manusia biasa yang sedang belajar untuk mencintai dengan lebih dalam, untuk hidup dengan lebih autentik, dan untuk melayani kehidupan dengan cara yang sederhana namun bermakna, dan transformasi ini bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam, melainkan sebuah proses yang membutuhkan kesabaran, keberanian, dan komitmen untuk terus menghadapi lapisan demi lapisan ilusi yang telah kita bangun tentang diri kita sendiri. Dan salah satu tantangan terbesar dalam proses ini adalah belajar untuk membedakan antara aspirasi spiritual yang tulus dan ambisi ego yang menyamar sebagai spiritualitas, karena garis antara keduanya seringkali sangat tipis dan halus, dan ego sangat cerdas dalam menggunakan bahasa spiritualitas untuk tujuan-tujuannya sendiri. Sehingga kita dapat menghabiskan bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun dalam praktik spiritual tanpa benar-benar melampaui pola-pola ego yang mendasar, malah memperkuat mereka dengan cara yang semakin canggih dan halus. Dan untuk menghindari jebakan ini, kita perlu mengembangkan apa yang dapat kita sebut sebagai kejujuran spiritual yang radikal, sebuah kesediaan untuk mempertanyakan setiap motif, setiap keyakinan, dan setiap identitas spiritual yang kita miliki, tidak dengan sikap skeptis yang destruktif, melainkan dengan rasa ingin tahu yang tulus dan kerendahan hati yang mendalam tentang apa yang benar-benar memotivasi tindakan dan pilihan kita, dan praktik kejujuran spiritual ini membutuhkan keberanian yang luar biasa, karena ia mengharuskan kita untuk menghadapi kemungkinan bahwa banyak dari apa yang kita anggap sebagai pencapaian spiritual sebenarnya mungkin adalah bentuk-bentuk ego spiritual yang canggih, bahwa identitas kita sebagai orang yang tercerahkan atau terpilih mungkin hanya adalah cara lain untuk menghindari menghadapi kerentanan dan ketidaksempurnaan fundamental dari kondisi manusia, dan bahwa pencarian kita akan makna dan tujuan mungkin telah menjadi penghalang untuk mengalami makna dan tujuan yang sejati yang selalu tersedia di setiap momen ketika kita dapat sepenuhnya hadir dan terbuka terhadap apa yang sedang terjadi tanpa agenda untuk menjadi apapun selain diri kita yang autentik. Dan ketika kita mulai mempertanyakan fondasi-fondasi identitas spiritual kita dengan cara yang jujur dan berani ini, kita mungkin menemukan bahwa banyak dari struktur kepercayaan yang telah kita bangun mulai runtuh, dan ini bisa menjadi pengalaman yang sangat mengganggu dan menakutkan, karena kita mungkin merasa kehilangan arah, tujuan, atau bahkan identitas itu sendiri. Namun fase destabilisasi ini sebenarnya adalah bagian yang sangat penting dari proses transformasi sejati, karena hanya dengan membiarkan struktur-struktur lama runtuh, kita dapat menciptakan ruang bagi sesuatu yang baru dan lebih autentik untuk muncul. Dan yang muncul dari reruntuhan identitas spiritual yang palsu bukanlah kekosongan atau kehampaan, melainkan sebuah kehadiran yang hidup, sebuah kesadaran yang segar, dan sebuah kapasitas untuk cinta yang tidak terkondisikan oleh kebutuhan untuk menjadi apapun selain apa yang kita sudah ada. Dan dalam kehadiran ini, kita mulai memahami bahwa pencarian sejati bukanlah tentang menjadi jiwa terpilih atau mencapai status spiritual yang tinggi, melainkan tentang belajar untuk hidup dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang jernih, dan dengan tindakan yang dipandu oleh kasih sayang daripada oleh keinginan untuk validasi atau pengakuan. Dan transformasi ini memiliki dampak yang mendalam tidak hanya pada cara kita melihat diri kita sendiri, tetapi juga pada cara kita berhubungan dengan orang lain dan dengan dunia secara keseluruhan. Karena ketika kita tidak lagi terperangkap dalam kebutuhan untuk merasa istimewa atau terpilih, kita dapat mulai melihat keistimewaan yang sejati dalam setiap makhluk, dalam setiap momen, dan dalam setiap pengalaman, tidak peduli seberapa biasa atau tidak dramatis mereka mungkin terlihat dari perspektif ego yang selalu mencari sesuatu yang luar biasa atau spektakuler. Dan dalam penglihatan yang jernih ini, kita mulai menghargai bahwa keajaiban sejati tidak terletak pada pengalaman mistis yang dramatis atau pada pencapaian spiritual yang luar biasa, melainkan pada kemampuan untuk sepenuhnya hadir dengan apa yang ada, untuk mencintai tanpa syarat, dan untuk melayani kehidupan dengan cara yang sederhana namun mendalam. Dan ketika cara hidup ini mulai berakar dalam kesadaran kita menemukan bahwa kehidupan itu sendiri menjadi praktik spiritual, bahwa setiap interaksi menjadi kesempatan untuk pertumbuhan dan pelayanan, dan bahwa setiap tantangan menjadi undangan untuk memperdalam kapasitas kita untuk cinta dan kebijaksanaan. Dan dalam konteks ini, konsep jiwa terpilih mengambil makna yang sama sekali berbeda, bukan sebagai identitas eksklusif yang memisahkan kita dari orang lain, melainkan sebagai pengakuan bahwa setiap jiwa, dalam arti yang paling
mendalam, adalah terpilih untuk mengekspresikan aspek unik dari kesadaran universal. Untuk berkontribusi pada evolusi kolektif kesadaran manusia, dan untuk menjadi saluran bagi cinta dan kebijaksanaan dalam cara-cara yang hanya dapat diekspresikan melalui konfigurasi unik dari kepribadian, bakat, dan keadaan hidup mereka, dan pemahaman ini membawa kita pada sebuah paradoks yang indah, yaitu bahwa kita menjadi benar-benar istimewa hanya ketika kita berhenti mencoba untuk menjadi istimewa, kita mencapai keunikan sejati hanya ketika kita merangkul kesamaan fundamental kita dengan semua kehidupan. Dan kita memenuhi tujuan kosmik kita hanya ketika kita berhenti mencari tujuan kosmik dan mulai hidup dengan sepenuh hati di setiap momen yang tersedia. Dan transformasi perspektif ini tidak terjadi melalui upaya intelektual atau melalui praktik spiritual yang dipaksakan, melainkan melalui proses penyerahan yang lembut namun radikal. Sebuah melepaskan yang progresif dari semua usaha untuk menjadi apapun selain apa yang kita sudah ada pada tingkat yang paling mendalam. Dan penyerahan ini bukanlah kekalahan atau pasivitas, melainkan sebuah bentuk keberanian yang paling tinggi. Karena ia membutuhkan kemauan untuk melepaskan semua strategi ego untuk merasa aman, bermakna, dan berharga, dan untuk mempercayai bahwa keamanan, makna, dan nilai sejati yang kita cari sudah tersedia di sini dan sekarang. Tidak sebagai sesuatu yang harus dicapai atau diperoleh, melainkan sebagai sifat inheren dari keberadaan itu sendiri. Dan ketika kita mulai hidup dari tempat ini, kita menemukan bahwa kehidupan menjadi jauh lebih mudah dan pada saat yang sama jauh lebih kaya. Karena kita tidak lagi menghabiskan energi untuk mempertahankan citra diri yang palsu atau untuk mengejar pencapaian spiritual yang ilusif, melainkan kita dapat sepenuhnya berkomitmen pada tugas sederhana namun mendalam untuk mencintai dengan lebih dalam, untuk melayani dengan lebih tulus, dan untuk hadir dengan lebih penuh dalam setiap momen yang diberikan kepada kita, dan komitmen ini tidak memerlukan identitas khusus atau status spiritual tertentu, ia hanya memerlukan hati yang terbuka dan kemauan untuk terus belajar dan tumbuh dalam kapasitas kita untuk cinta dan kebijaksanaan. Dan ketika kita hidup dengan cara ini, kita secara alami menjadi inspirasi bagi orang lain. Bukan karena kita mencoba untuk menginspirasi atau karena kita memiliki status spiritual yang tinggi, melainkan karena keaslian dan kehadiran kita yang sederhana memiliki kekuatan untuk mengingatkan orang lain akan kemungkinan mereka sendiri untuk hidup dengan cara yang lebih autentik dan penuh cinta. Dan ini adalah cara yang benar untuk mempengaruhi dunia, bukan melalui proklamasi tentang keistimewaan spiritual kita atau melalui upaya untuk mengubah orang lain agar sesuai dengan visi kita tentang bagaimana mereka seharusnya. Melainkan melalui contoh sederhana dari hidup yang dipenuhi dengan cinta, kehadiran, dan layanan yang tulus. Dan ketika kita memahami ini, kita juga mulai melihat bahwa banyak dari apa yang kita anggap sebagai masalah di dunia sebenarnya berakar pada jenis pemikiran yang sama yang mendasari sindrom jiwa terpilih, yaitu kecenderungan untuk menciptakan hierarki, untuk memisahkan diri dari yang lain, untuk melihat beberapa orang atau kelompok sebagai lebih berharga atau lebih bermakna daripada yang lain, dan untuk membenarkan perlakuan yang tidak adil berdasarkan keyakinan tentang superioritas atau keistimewaan yang dirasakan, dan ketika kita mulai melepaskan pola-pola pemikiran ini dalam kehidupan kita sendiri, kita secara otomatis berkontribusi pada penyembuhan pola-pola yang sama di tingkat kolektif. Karena kesadaran adalah bidang yang terhubung dan setiap transformasi otentik dalam kesadaran individu memiliki gelombang yang meluas ke seluruh jaringan kesadaran manusia. Dan ini adalah cara yang paling mendalam di mana kita dapat melayani evolusi spiritual kemanusiaan, bukan melalui khotbah atau melalui upaya untuk mengubah orang lain, melainkan melalui kerja mendalam transformasi diri yang melarutkan pola-pola pemisahan dan superioritas yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan di dunia ini. Dan ketika kita memahami tanggung jawab dan kesempatan yang luar biasa ini, kita mungkin merasa terinspirasi untuk berkomitmen pada praktik transformasi diri yang lebih dalam. Tidak karena kita ingin menjadi jiwa terpilih atau mencapai status spiritual yang tinggi, melainkan karena kita menyadari bahwa transformasi kita sendiri adalah salah satu hadiah terbesar yang dapat kita berikan kepada dunia, dan praktik ini tidak memerlukan rutinitas spiritual yang rumit atau teknik meditasi yang eksotis, meskipun hal-hal tersebut dapat berguna jika didekati dengan motif yang benar. Tetapi yang lebih penting adalah pengembangan kapasitas untuk kejujuran diri yang radikal, untuk kerendahan hati yang mendalam, untuk kasih sayang yang tidak terbatas, dan untuk kesediaan untuk terus melepaskan segala sesuatu yang menghalangi ekspresi spontan dari cinta dan kebijaksanaan yang merupakan sifat sejati kita. Dan salah satu aspek yang paling penting dari praktik ini adalah belajar untuk mengenali dan melepaskan apa yang dapat kita sebut sebagai spiritual materialis, yaitu kecenderungan untuk mengumpulkan pengalaman spiritual, pengetahuan esoterik, atau pencapaian meditatif sebagai cara untuk memperkuat ego spiritual, dan bentuk materialisme ini bisa sangat halus dan menipu, karena ia menggunakan bahasa pelepasan dan transcendensi sambil sebenarnya memperkuat pola-pola penumpukan dan identifikasi yang sama yang mencirikan materialisme biasa. Hanya saja objek yang dikumpulkan adalah pengalaman spiritual daripada barang-barang materi. Dan untuk menghindari jebakan ini, kita perlu mengembangkan kemampuan untuk membedakan antara pengalaman spiritual yang sejati, yang selalu melibatkan semacam pelepasan atau transcendensi dari ego,
dan pengalaman yang mungkin terasa spiritual tetapi sebenarnya memperkuat ego dengan cara yang halus. Dan perbedaan utama terletak pada efek jangka panjang dari pengalaman tersebut. Pengalaman spiritual yang sejati selalu mengarah pada peningkatan kapasitas untuk cinta, kasih sayang, kerendahan hati, dan layanan, sementara pengalaman yang memperkuat ego spiritual mungkin memberikan rasa kepuasan atau superioritas sementara tetapi tidak menghasilkan transformasi karakter yang mendalam atau peningkatan kemampuan untuk mencintai dan melayani. Dan dengan menggunakan kriteria ini sebagai panduan, kita dapat mulai menavigasi medan spiritual dengan lebih bijak, tidak terjebak oleh fenomena yang spektakuler atau eksotis, tetapi fokus pada apa yang benar-benar memelihara pertumbuhan dalam cinta dan kebijaksanaan, dan seiring berjalannya waktu, diskriminasi ini menjadi semakin halus dan intuitif. Sehingga kita dapat dengan cepat mengenali ketika kita mulai tergelincir ke dalam pola-pola ego spiritual dan dengan lembut mengarahkan perhatian kita kembali ke apa yang benar-benar penting, yaitu kultivasi hati yang terbuka dan pikiran yang jernih yang dapat merespons setiap situasi dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Dan ketika kapasitas ini mulai matang, kita menemukan bahwa hidup menjadi jauh lebih sederhana dan pada saat yang sama jauh lebih kaya. Karena kita tidak lagi terganggu oleh drama spiritual atau oleh kebutuhan untuk mempertahankan identitas spiritual tertentu, melainkan kita dapat sepenuhnya hadir dengan apa yang sedang terjadi dan merespons dari tempat keutuhan dan keaslian. Dan dalam kehadiran yang sederhana namun mendalam ini, kita sering menemukan bahwa solusi untuk masalah yang kompleks menjadi jelas dengan sendirinya, bahwa hubungan menjadi lebih harmonis dan autentik, dan bahwa rasa makna dan tujuan yang kita cari muncul secara alami dari keterlibatan yang penuh dengan kehidupan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita pikir seharusnya, dan transformasi ini bukanlah akhir dari perjalanan spiritual, melainkan awal yang sejati, karena hanya ketika kita telah melepaskan kebutuhan untuk menjadi sesuatu yang istimewa atau berbeda, kita dapat mulai mengeksplorasi kemungkinan tak terbatas dari keberadaan manusia yang autentik, dan eksplorasi ini tidak memiliki batas atau titik akhir. Karena setiap momen menawarkan kesempatan baru untuk memperdalam kapasitas kita untuk cinta, untuk mengasah kemampuan kita untuk melayani, dan untuk memperluas pemahaman kita tentang misteri yang luar biasa dari keberadaan itu sendiri. Dan dalam konteks eksplorasi yang tak terbatas ini, pertanyaan tentang apakah kita adalah jiwa terpilih atau tidak menjadi tidak relevan. Karena kita menyadari bahwa setiap jiwa dalam arti yang paling mendalam adalah terpilih untuk mengekspresikan aspek unik dari kreativitas dan cinta universal. Dan bahwa tugas kita bukanlah untuk membuktikan keistimewaan kita atau untuk mencapai status spiritual tertentu, melainkan untuk sepenuhnya merangkul dan mengekspresikan kemungkinan unik yang kita bawa ke dunia ini, dan ekspresi ini tidak memerlukan pengakuan atau validasi dari orang lain, karena ia memiliki nilai intrinsik yang tidak bergantung pada apresiasi eksternal. Dan ketika kita hidup dari tempat ini, kita secara alami berkontribusi pada kebaikan kolektif dengan cara yang paling efektif dan bermakna, karena kita menawarkan kepada dunia hadiah yang hanya dapat diberikan oleh kita. Hadiah dari keberadaan kita yang sepenuhnya diwujudkan dan diekspresikan dengan autentik. Dan hadiah ini mungkin tampak sederhana atau biasa dari perspektif ego yang selalu mencari sesuatu yang dramatis atau spektakuler. Tetapi dari perspektif yang lebih dalam, tidak ada yang lebih berharga atau transformatif daripada kehadiran manusia yang sepenuhnya hidup, sepenuhnya autentik, dan sepenuhnya berkomitmen pada cinta dan layanan. Dan ketika kita memahami ini, kita juga mulai melihat bahwa seluruh konsep hierarki spiritual adalah proyeksi dari ego yang tidak dapat memahami sifat sejati dari realitas spiritual. Karena dalam domain yang paling mendalam, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tidak ada yang lebih maju atau kurang maju, hanya ada ekspresi yang berbeda dari satu kesadaran yang sama, satu cinta yang sama, satu misteri yang sama yang memanifestasikan dirinya melalui keragaman tak terbatas dari bentuk dan pengalaman. Dan dari perspektif ini, setiap makhluk, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, dari yang paling muda hingga yang paling tua, dari yang paling biasa hingga yang paling luar biasa, adalah manifestasi yang sama. Berharganya dan sama sakralnya dari sumber yang tak terbatas ini, dan pemahaman ini secara radikal mengubah cara kita melihat diri kita sendiri dan orang lain, karena kita tidak lagi melihat ada yang perlu dibuktikan, dicapai, atau diperoleh untuk menjadi layak atau berharga. Melainkan kita menyadari bahwa kelayakan dan nilai adalah sifat inheren dari keberadaan itu sendiri, dan bahwa tugas kita hanyalah untuk mengingat dan mengekspresikan kebenaran ini dengan cara yang paling autentik dan kasih sayang yang kita bisa. Dan ketika kita hidup dari pemahaman ini, kehidupan menjadi selebrasi yang konstan dari keajaiban keberadaan, sebuah tarian sukacita yang tidak pernah berakhir di mana setiap momen adalah kesempatan untuk mengekspresikan rasa syukur yang mendalam untuk hadiah kehidupan yang luar biasa ini. Dan dalam tarian ini, tidak ada tempat untuk rasa superioritas atau inferioritas, tidak ada tempat untuk kompetisi spiritual atau untuk kebutuhan untuk membuktikan keistimewaan kita. Hanya ada ruang untuk cinta yang murni, untuk kegembiraan yang spontan, dan untuk rasa kagum yang tak pernah berakhir terhadap misteri yang luar biasa dari keberadaan yang kita semua bagikan. Dan inilah makna sejati dari menjadi jiwa terpilih, bukan sebagai identitas eksklusif yang memisahkan kita dari orang lain,
Melainkan sebagai pengakuan bahwa kita semua dipilih untuk berpartisipasi dalam tarian kosmik ini, untuk berkontribusi pada evolusi kesadaran melalui ekspresi unik dari cinta dan kreativitas kita, dan untuk melayani kebaikan yang lebih besar dengan cara-cara yang mungkin sederhana dan tidak dramatis tetapi tidak kurang bermakna atau transformatif. Dan ketika kita benar-benar memahami dan merangkul kebenaran ini, kita menemukan bahwa pencarian yang panjang untuk menjadi istimewa atau terpilih berakhir, bukan karena kita telah mencapai sesuatu yang luar biasa, melainkan karena kita telah menyadari bahwa kita sudah selalu menjadi apa yang kita cari, sudah selalu menjadi bagian dari keajaiban yang kita impikan untuk menjadi bagiannya, dan sudah selalu memiliki akses pada cinta dan kebijaksanaan yang kita pikir harus kita peroleh melalui usaha spiritual yang heroik. Dan dalam pengakuan yang sederhana namun revolusioner ini, semua penderitaan yang terkait dengan pencarian spiritual berakhir. Semua ketegangan dari mencoba menjadi sesuatu yang berbeda dari apa yang kita sudah ada terlarut, dan yang tersisa hanyalah kedamaian yang mendalam, kegembiraan yang spontan, dan rasa syukur yang tak terbatas untuk keajaiban sederhana dari menjadi hidup, menjadi sadar, dan menjadi mampu untuk mencintai dan dicintai dalam tarian kehidupan yang tak pernah berakhir ini.